Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk esai bagian B ya, laju reaksi kimia kelas 11 semester 1. Saya ambil dari buku Intan Parwara ya untuk bukunya, untuk cover buku ya. Untuk cover buku ada bisa lihat di thumbnail ya. Ya, langsung saja soal nomor 1. Pada suhu T derajat Celcius terjadi reaksi berikut. Jika pada suhu tersebut laju bertambahnya N2 adalah 0,006 M per sekon, tentukan lajunya NH3, H2 dan seterusnya ya. Oke, saya akan buat seperti ini dulu. Ada 2 NH3 menghasilkan N2 dan 3 H2. Nah, diketahui lajunya N2 ya. Ini berarti lajunya N2 adalah 0,006 M per sekon. Ini adalah lajunya N2. Yang ditanya adalah lajunya NH3. Kalau mencari lajunya NH3, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien ya. Ini N-nya 2, N-nya 2, H-nya 6, H-nya 6. Udah setara ya, Dek. Maka nanti lajunya NH3 adalah 2/1 dikali ini. Ya, jadi 2/1 dikali lajunya N2. Maka nanti 2/1 atau 2 ya, saya kali dengan 0,006 atau saya buat menjadi 6 kali 10 pangkat min 3. Maka jawabannya 12 kali 10 pangkat min 3 atau 1,2 kali 10 pangkat min 2. Ya, satuannya adalah M per sekon. Paham ya, Dek ya? Selanjutnya kita masuk ke poin B. Yang ditanya adalah lajunya H2. Kalau mencari lajunya H2 berarti kan 3/1 gitu guys. Koefisiennya sini 1. Maka nanti 3/1 kali lajunya N2. Ya, maka nanti 3 dikali 6 kali 10 pangkat min 3 atau 18 kali 10 pangkat min 3 atau 1,8 kali 10 pangkat min 2 M per sekon. Paham ya, Dek ya? Sekarang kita masuk ke soal poin C. Poin C saya taruh di sini ya. Laju pembentukan N2 jika laju penguraian NH3 adalah 0,036. Oke ya. Saya buat lagi di sini ada 2 NH3 menjadi N2 dan 3 H2. Nah, sekarang itu jika diketahui lajunya NH3 itu 0,036. Lajunya NH3 itu adalah 0,036 M per sekon. Pertanyaannya berapakah lajunya N2? Sama seperti tadi ya. Maka nanti lajunya N2 kita bisa menggunakan perbandingan koefisien 1/2 begitu guys. 1/2 dikali dengan 36 kali 10 pangkat min 3 ya, ini ya 1, 2, 3. Maka nanti 36 bagi 2 adalah 18 kali 10 pangkat min 3 atau 1,8 kali 10 pangkat min 2 M per sekon. Oke ya, Dek. Ya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Dalam ruangan 10 liter, saya buat reaksinya dulu ya. Ada N2O4 menjadi 2NO2. Ternyata volumenya 10 liter. Reaksi penguraian 5 mol N2O4. Jadi sini ada 5 mol N2O4 menjadi NO2. Setelah reaksi berlangsung 10 detik ya, maka waktunya adalah 10 detik atau 10 sekon. Tersisa N2O4, saya buat mula-mula reaksi sisa. Ternyata N2O4-nya bersisa 3 mol. Pertanyaannya, jika laju reaksi dianggap konstan, berapakah waktu yang diperlukan hingga memperoleh 8 mol NO2? Ya, oke. Sekarang saya pertama akan mencari laju penguraian N2O4 ya. Pada sisi reaksi itu berkurang, jadi caranya membaca 5 berkurang berapa biar 3 berkurang 2 mol. Nah, inilah laju penguraiannya N2O4 itu berkurang 2 mol. Saya buat di sini ya, lajunya N2O4. Rumusnya laju itu adalah M per sekon atau konsentrasi tiap satuan waktu ya. Konsentrasi itu rumusnya apa? Mol dibagi dengan volume. Saya bagi dengan waktunya. Mol yang bereaksi adalah 2 saya bagi, volumenya 10, lalu dibagi dengan waktunya 10 sekon. Oke, atau 2/10 kali 10 ya, atau 2 kali 10 pangkat min 2. Inilah
lajunya N2O4. Nah, pertanyaannya, berapakah sih waktu yang dibutuhkan jika ingin memperoleh NO2-nya 8 mol? Saya berarti akan mencari lajunya NO2 terlebih dahulu. Boleh kita gunakan perbandingan koefisien. Maka nanti 2/1 ya, ini kan koefisiennya 1 di sini, dikali dengan lajunya N2O4 ya. Maka nanti 2/1 saya kali dengan lajunya N2O4. Jawabannya 4 kali 10 pangkat min 2 M per sekon. Oke ya dek. Nah sekarang apa itu rumusnya laju? Rumusnya laju adalah M per sekon. Laju NO2 itu kita udah peroleh ya, 4 kali 10 pangkat min 2. Rumusnya konsentrasi nanti adalah mol dibagi dengan volume. Maka nanti 8 mol. Volumenya kita anggap tetap ya, yaitu 10 liter. Nah lalu kita akan mencari T-nya. Maka nanti T sama dengan 8 dibagi 10 adalah 8 kali 10 pangkat min 1. Saya bagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2. 8 dibagi 4 itu adalah 2. 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 2 itu adalah 10 pangkat 1. Oke, jawabannya adalah 20 detik. Begitu guys. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Lanjut kita masuk ke soal nomor 3. Suatu reaksi A plus B menghasilkan C berlangsung selama 8 menit pada suhu 27 Celcius. Laju reaksi akan menjadi 2 kali lipat. Oh iya. Ini adalah tipe soal seperti ini ya dek. Rumus T2 itu adalah 1/X pangkat delta T per N dikali dengan T1. Kita bisa gunakan rumus ini. Apa itu T2? T2 itu adalah waktu kedua ya. Waktu kedua. T1 itu adalah waktu awal. Nah, delta T itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. X itu adalah kelipatan laju. Nah, sedangkan N itu adalah tiap kenaikan suhu. Nah, dari sini kita peroleh, ini berarti T1 ya. T1-nya 8 menit. Nah, ini berarti suhu awalnya 27 Celcius. Laju reaksi akan menjadi 2 kali lipat. Inilah kelipatan laju, maka X-nya adalah 2. Tiap kenaikan suhu, maka tiap kenaikan suhu itu adalah N. N-nya 7 Celcius. Berapa waktu yang diperlukan pada suhu 55 Celcius? Maka T2-nya 55 Celcius. Yang ditanya waktu pada saat suhu akhir. Nah, kita gunakan rumus ini dek. Maka nanti T2 sama dengan 1/X gitu ya. Delta T-nya itu adalah T2 kurangi T1. 55 dikurangi 27 itu adalah 28 ya. 28 saya bagi dengan N. N-nya itu adalah 7 dikali dengan waktu awal yaitu 8 menit. Nah, maka nanti ini setengah pangkat 4 ya. Oke, setengah pangkat 4 saya kali dengan 8 atau 8/16. Jawabannya adalah setengah menit. Inilah waktu yang diperlukan pada suhu 55 derajat. Oke ya dek. Next kita masuk ke soal nomor 4. Tentukan orde reaksi totalnya. Oke ya, saya buat di sini. V sama dengan K Na2S2O3 pangkat X dikali dengan HCl pangkat Y. Ini anggap saya sebagai X, ini berarti sebagai Y. Mencari X, carilah Y yang sama, yaitu percobaan 2 dan 1. Udah tinggal dibagi aja ya ke atas saja. Kalau ke atas berarti ini juga ke atas, karena ini laju ya. 2 dibagi 1 adalah 2, makanya adalah 2 pangkat X. 4,12 saya bagi dengan 2,05 itu adalah 2, ini 2. Maka artinya kita bisa hitung di sini 2 pangkat X sama dengan 2. Maka nanti X-nya adalah 1. Ya, kita beroleh orde X-nya adalah 1.
Selanjutnya kita akan mencari Y. Kalau mencari Y, carilah X yang sama, yaitu konsentrasi mana nih? Boleh ini dengan ini, boleh ini dengan ini, terserah. Misalkan saya akan buat ini aja ya. Ini X yang sama, berarti percobaan 5 dan 3. Oke, atau 3 dan 5 sama aja. Saya buat 3 dan 5 aja ya, biar 4 dibagi 2 kan lebih enak tuh. 4 dibagi 2 itu adalah 2 pangkat Y. Lalu di sini 7,98 dibagi dengan 8,02, yaitu 0,99 sekian, maka saya anggap 1 ya. Maka kita peroleh 2 pangkat Y sama dengan 1. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Berarti pangkat 0. Nah, kita hasilkan di sini Y nya adalah pangkat 0. Berapapun jika di pangkat 0 itu hasilnya 1, maka persamaan laju reaksinya V sama dengan K, ini dikali ya, dikali dengan Na2S2O3. Inilah persamaan lajunya. Maka untuk poin A, nanti ordo totalnya, ordo total itu rumusnya adalah X ditambah Y, maka nanti 1 tambah 0, jawabannya 1 ya. Ditanya nilai tetapan laju, nilai tetapan laju itu adalah K, mencari K nya berapa gitu. Untuk mencari K, saya ambil percobaan ke-1 ya. Percobaan 1 saya ambil, maka nanti V sama dengan K Na2S2O3 pangkat 1 ya. Pada saat percobaan ke-1, V nya adalah ini 2,05 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K. Konsentrasi natrium tiosulfatnya tuh berapa ini? 0,01, maka 1 kali 10 pangkat min 2. Maka nanti kita peroleh nilai K nya adalah 2,05 kali 10 pangkat min 3 saya bagi dengan 10 pangkat min 2. Maka nanti nilai K nya adalah, ini kan bawah hilang ya, ini sisa min 1 ya, maka 2,05 kali 10 pangkat min 1. Paham ya Dek ya? Satuannya adalah S pangkat min 1. Kok bisa Mbak? Nah, kita perhatikan di sini, laju itu satuannya adalah M per sekon dibagi dengan, ini kan M ya, M pangkat 1, saya bagi dengan M pangkat 1 kan hilang, sisanya tinggal S min 1. Itulah tetapan K nya. Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Seorang laboran melakukan percobaan laju reaksi 2NO plus Cl2 menghasilkan 2NoCl. Saya buat di sini ya, ada 2NO ditambah dengan Cl2 menghasilkan 2NoCl. Dalam wadah 1 liter, volumenya itu 1 liter pada suhu tertentu. Diketahui persamaan laju reaksi pada suhu tersebut adalah ini. Oke, berarti V sama dengan 0,04 NO kuadrat Cl2. Laboran mereaksikan 3 mol gas NO. Saya buat di sini ya, ada 3 mol dan Cl2-nya juga 3 mol. Dan memperkirakan laju reaksi pada saat 50% gas NO. Oke ya, berarti alfanya adalah 50%. Pada saat gas NO bereaksi 50%, itu lajunya adalah 0,135 M per sekon. Ini ya, pertanyaannya, benarkah nilai laju reaksi perkiraan laboran tersebut? Nah, kita akan membuktikan apakah benar lajunya tuh seperti ini, besarnya tuh ini. Kita akan jelaskannya menggunakan apa? Menggunakan perhitungan ya. Saya buat mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Kita buat di sini ya, ternyata NO yang bereaksi hanya 50%, maka nanti mol NO yang bereaksi itu adalah 50% dari mol awal, yaitu 3 mol ya. Maka nanti 3 dikalikan 50/100 itu setengah ya, 3 kalikan setengah itu adalah 1,5 mol. Jadi yang bereaksi itu hanya 1,5 mol. Nah, maka kan bersisa 1,5 mol. Ini hati-hati ya, ini adalah patokannya untuk mencari sini. Berarti Cl2 yang bereaksi berapa Mbak? Ya tinggal 1 dibagi 2 dikali 1,5, yaitu 0,75 ya.
maka nanti Cl2 yang tersisa adalah 2,25 mol. Oke, kita akan gunakan ya dalam keadaan sisa. Maka nanti V, kan rumusnya ini ya D, 0,04 dikali dengan NO kuadrat. Ini NO nya saya buat langsung aja ya, mol dibagi dengan volume, kan pakainya konsentrasi tapi volumenya 1 kuadrat, dikali dengan 2,25 mol bagi volume pangkatnya 1. Oke ya, maka nanti 0,04 saya kali dengan 1,5 kuadrat, itu adalah 2,25 dikali dengan 2,25. Oke, 2,25 saya kali dengan 2,25, lalu saya kali dengan 0,04, itu hasilnya adalah 0,2025. Nah, apakah sama? Ternyata tidak sama. Benarkah nilai laju reaksi yang diperkirakan laboran? Berarti jawabannya tidak ya, karena hasilnya berbeda. Oke, harusnya ini. Ya, begitu ya Dek ya. Ya, terima kasih perhatiannya. Simak kembali video Les Matkim lainnya ya. Assalamualaikum.